Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister, dimanapun kalian berada. The first time terobos versi gue di depan kamera dan sendiri. Kenapa tiba-tiba gue tengah malam, jam berapa ya? Jam 2 kurang. Pengen aja gitu tiba-tiba gue ngobrol di depan kamera sendirian. Bener-bener nggak iseng sih, lagi mood aja gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen cerita. Ya nggak ngobrol-ngobrol sih, gue cuman ngomong, kalian dengerin. Kalian cuman bisa balas nanti paling di kolom komentar ya. Jadi ini hari Jumat malam Sabtu. Udah hari Sabtu ding. Sabtu dini hari jam 2 pagi. Dengan sangat randomly tiba-tiba pengen bahas sesuatu sama kalian yang mungkin sepertinya akhir-akhir ini lagi apa ya? Ya bisa gue bilang lagi rame di sosial media. Baik di sosial media gue dan beberapa akun-akun lain, terutama juga di YouTube kita, di YouTube ini kan project, bahwa beberapa hari yang lalu kita tuh habis mengupload 2 video terbaru ini kan project, waktu gue syuting di pagi-pagi ambyar. Nah, memang jujur apa yang terjadi di pagi-pagi ambyar itu secara cepat aja terjadi. Mulai dari Trans TV yang manggil gue sangat mendadak tiba-tiba. Terus gue juga tidak tahu apa yang akan dilakukan di sana gitu kan. Mereka cuman bilang nanti akan bahas tentang TikTok, tentang perjalanan karir gue di TikTok. Kenapa bisa gue viral, gue punya followers sampai 1,9 juta kemarin kan. Itu semua serba mendadak. Bahkan gue baru tahu hostnya siapa segala macam juga baru dari malamnya. Paginya gue syuting gitu kan. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, tiba-tiba setelah syuting itu memang gue juga nggak expect ataupun ya gue mikirnya ya udah gue kan kayak orang baru di situ gitu kan, dari anak-anak TikTok, ibaratnya gue bintang tamu dari TikTok gitu kan, bukan bintang tamu dari entertain ataupun pemain film kayak ataupun aktor kayak atau siapa gitu kan. Jadi kayak gue berasanya tuh pas selesai syuting ya udahlah gue pamit gitu kan. Mereka pada ngobrol, pada apa segala macem, tapi ternyata tidak juga. Mereka sangat-sangat seru sekali gitu kan. Seru banget. Semua hostnya itu seru banget, kayak tidak ada batasan gitu, kayak nggak memandang gue dari TikTok lah apalah, mungkin newcomers atau apa something like that, nggak gitu. Sampai akhirnya gue kaget nih, benar-benar kaget bahwa Mami Dewi bilang, Reza, nanti ini yuk wawancara yuk di YouTube aku, dia bilang gitu. Gue tuh berpikir kayak waktu itu apa besok kali, apa lusa kali, nanti, dia kan kayak ngomong nanti itu maksudnya kayak next day maybe gitu kan. Ternyata sekarang gitu, beres syuting, beres mereka ngobrol-ngobrol lah ya gitu kan. Ya udah, gua udah kaget banget, kayak wow, seorang Mami Dewi Persik ngajak gua ngobrol gitu. Kayak gua masih somehow tuh gua masih berpikir kayak siapa gua gitu. Ternyata alhamdulillah mereka ini loh, interest gitu kan. Sampai akhirnya dia ngajak collab, gue seneng sekali men. Ya kalian tau lah ya, Mami Dewi kan senior sekali di dunia entertain. Ya gue dengan sangat senang lah
ibaratnya hayu atuh teh gitu kan, hayu atuh mam, nanti gue tunggu nih di depan gitu kan. Ceritanya tuh mereka masih ada briefing, gue cabut, gue tunggu di make up room gitu kan, sampai Mami Dewi dateng. Udah, singkat cerita dateng, ngobrol lah kami di channel beliau gitu kan. Itulah, ini sebenarnya kalau bisa gue bilang inilah awal awal apa ya, awal terjadinya ya gitulah. Karena isi konten yang gue bicarakan di Mami Dewi itu memang sepertinya something yang banyak orang tidak tahu jadi tahu, karena memang banyak cerita, banyak hal-hal yang gue bicarakan sama Mami Dewi. Terus sampai akhirnya ada kejadian nelfon Icis di situ, yang kayaknya membuat dunia per YouTuban sangat-sangat hot dengan konten itu, dan memang trending juga kan, trending juga itu videonya, karena mungkin ada beberapa info yang semua orang baru tahu dari video itu. Nah, tapi setelah itu gue juga buat di channel ini kan project. Memang awalnya jujur ya, karena collab ini betul-betul mendadak, jujur gue tidak punya persiapan. Lagi-lagi ya, gue memang karena kesibukan gue selama beberapa tahun belakangan ini kerja, jadi tuh gue nggak banyak tahu tentang dunia entertain, gue nggak banyak tahu tentang dunia pertelevisian lah, per YouTubean tuh gue sebenarnya nggak banyak informasi. Sampai gue tuh mikir waktu mau collab ini, abis ini kan sesinya ini kan project nih, ngobrol sama Dewi Persik, gue tuh mikir gue mau nanya apa, gue bingung. Gue tahu sosok Mami Dewi, gue tahu dia seorang penyanyi dangdut yang suaranya luar biasa, bagus banget. Mungkin nggak banyak selain itu ya, gue tau lah dia pernah punya mantan suami Saiful Jamil ya, gue tahu beberapa lah, sedikit sekali, tapi nggak banyak yang gue tahu. Jadi memang karena minim persiapan itu, bisa gue bilang memang pertanyaan-pertanyaan dan apapun yang gue sajikan di konten itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu mendalam gitu kan. Kayak seperti halnya ya udahlah ini saatnya collab, mumpung ini ketemu ya udahlah kita ngobrol-ngobrol santai aja, jadinya kayak gitu. Walhasil memang setelah kita kita konten itu juga sebenarnya tidak tidak diperuntukkan untuk segmen yang sekarang nih, Terobos ini nih, tanpa edit real original bos ini. Karena Mas Bagus kan juga nggak datang tuh. Gue berpikir kenapa Mas Bagus nggak datang pada saat itu, karena gue berpikir ya udah nih, karena gue pertama kali syuting di TV, ya nggak usah lah kita ngevlog, nggak enak segala macam. Tapi karena ada kesempatan ya udah akhirnya pakai handphone gitu kan, menyelamatkan momen aja. Ya udah akhirnya ngalir begitu aja, ngobrol sana sini ngalor ngidul, sampai juga ada Lebi in frame. Lebi ini ponakannya Dewi Persik gitu. Nah, mungkin ini yang juga akhirnya menambah kepanasan di luar sana. Pertama dari konten yang ada di Mami Dewi, kedua juga ada yang ada di konten ini kan project, yang mungkin menambah keseruan, kehotan, kepanasan itu. Karena di situ di konten ini kan project, Lebi ini mungkin terlihat seperti kayak ya banyak ku baca di kolom komentar tuh kayak genit apa segala macam. Padahal memang ini sebenarnya seru-seruan aja. Gue yakin juga tidak seperti itu. Namanya orang entertain di depan kamera yang harus menghibur, harus all out. Nggak mungkin dia dipanggil ke dipanggil ke depan kamera tapi dia diem-diem aja, kan nggak mungkin. Jadi memang sepertinya dunia entertain kurang lebih seperti ini. Bukan berarti Lebi bagaimana, dan bukan berarti gue juga bagaimana. Bukan berarti Mami Dewi seperti itu, seru belak-belakan juga realnya seperti itu, nggak juga. Ini benar-benar
kalian para teman-teman ini kan project di luar sana, maybe I should ya seperti kayak gue pengen ngasih tau bahwa be a smart netizen. Seperti kayak kalian harus lebih bisa mensaring semua informasi yang kalian dapatkan dari YouTube kita ataupun YouTube orang lain juga. Maksudnya ambil serunya, ambil happy-nya, yang kalian nilai itu wah ini kayaknya bukannya, ya udah, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu dibawa semuanya seperti kayak bener kayak gitu. Dan juga gue mewakili tim ini kan project juga mungkin mau bilang minta maaf untuk segala yang terjadi di konten itu. Maybe kalian berpikir kayak Ibun terlalu celetak-celetuk segala macam. Memang betul itu mungkin kurang pada porsinya. Tapi insya Allah kita akan memperbaiki semuanya. Karena memang notabene kita semua kan memang baru di dunia entertain, di dunia per-YouTuban. Secara broadcastingnya ya, secara talent. Kalau Mas Bagus sama Mas Diki memang dari sebelumnya kan memang sudah berkecimpung di dunia per-YouTuban. Jadi untuk kami para orang-orang yang in frame memang butuh banyak belajar lagi, butuh banyak support juga dari kalian. Jadi pada intinya gue pengen bilang bahwa beberapa konten terakhir kita benar-benar yang membuat kalian bergonjang-ganjing segala macem. Inilah gue ceritakan bahwa apa yang terjadi kemarin itu betul-betul dadakan, betul-betul accidentally. Gue juga kaget diajak collab. Lebi in frame juga seru-seruan aja. Ya sebenarnya pun ya ini juga ya, maksudnya sebenarnya pun jangan seperti gue bisa bilang jangan seperti batasin terlalu bagaimana ya, karena mungkin ini yang ceplas-ceplosnya Ibun bilang ya, bahwa kita ataupun gue as a person, Reza Surya Putra, sekarang ini teman-teman juga semua udah tahu ya bahwa hubungan gue dengan Icis kan memang dalam artian kita sudah selesai. Jadi apapun, mudah-mudahan gue berharap teman-teman semua yang nonton video ini, apapun yang gue lakukan ke depan, mudah-mudahan bisa disukai oleh semuanya dan disupport sama semuanya. Jangan terlalu membatasi pergerakan kami. Pasti kami insya Allah akan selalu menjaga apa yang bisa dan seharusnya kita jaga. Dan kita tidak pernah melupakan semua apa yang pernah Icis berikan sama kita, mulai dari pengalaman, waktu, semuanya, kebahagiaan dan lain-lain. Kita akan selalu mengenang itu. Tapi next, kita mencoba berkarya lagi, kita mencoba berprestasi untuk bisa terus menghibur kalian. Jadi mungkin kita cuman berharap berdamailah dengan diri kalian sendiri, dengan mindset kalian sendiri. Berdamailah dengan semua apa yang kita suguhkan. Berdamailah dengan semua apapun yang ada di dunia social media, di dunia entertain, bahwa tidak semuanya seperti yang kalian kira mungkin. Jadi be a smart people, be a smart netizen, dan nikmati karya kita, support karya kita. Insya Allah kita pun ke depan akan terus semangat buat menghibur kalian. Dan mungkin ini juga pesan dari semua teman-teman dari Ini Kan Project. Minta maaf sebesar-besarnya atas semua apapun kekurangan dan kesalahan kita sebelumnya. Next, kita akan selalu berusaha menghibur kalian semua dengan karya terbaik kita. Thank you very much. Sampai ketemu di next vlog. Terobos.
Bye-bye.